Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo. Kali ini kita akan coba praktek bermain piano ya teman-teman. Apa aja materi yang mau Mas Kris bahas di sini? Oke, materi kali ini adalah intinya kayak gini teman-teman. Bermain piano itu kita bisa memberikan sebuah sugesti bagi orang lain yang ingin mendengarkan atau merasakan sesuatu yang kita rasakan. Itu yang Mas Kris mau bahas kali ini. Ya, gampang ngomongnya gampang, tapi sebenarnya ini ada rumusnya. Simak terus dari awal sampai habis. Oke, kali ini kita masuk ke segmen piano imtrik ya, teman-teman. Jadi, di sini karena masih bertajuk jelang Lebaran, Mas Kris akan gunakan lagu religi ya, yaitu lagu Aisyah. Oke, kita pinjam dulu lagu ini untuk memberikan materi ke teman-teman semua. Nah, jadi gini, yang Mas Kris mau bahas kali ini adalah kondisi di mana ketika kita mau memberikan permainan piano kita supaya didengarkan oleh orang lain, agar orang lain tersebut merasa jauh lebih, ingat nih ya, relax, nyaman, ya, merasa jauh lebih bisa fokus atau bisa mungkin dengan impact dari tiga ini dia bisa jauh lebih berpikir positif ya. Jadi bukan kita bermain supaya dia kondisinya lebih bersemangat, pengen gerak, pengen jalan-jalan, bukan, lain ya. Ini untuk yang dia relax, nyaman, bisa fokus gitu ya. Nah, untuk kondisi yang seperti itu. Oke. Artinya kondisi yang seperti ini kita harus juga menyesuaikan dengan si pendengar ini. Kan kita nggak tahu si pendengar ini misalnya punya masalah apa, kemudian lagi sulit tidur ataupun lagi fokus atau apa, kan kita nggak ngerti ya. Tapi kita bisa membantu beliau, makanya kalau di YouTube itu ada musik untuk belajar, musik untuk sarapan, musik untuk tidur. Nah, kayak begitu-begitu, apa sih yang menjadi rumusnya? Kenapa dia bisa disebut sebagai musik untuk tidur? Nah, ini yang Mas Kris mau bahas di sini. Oke, kita menggunakan lagu Aisyah. Yang pertama, yang perlu kita tekankan di sini adalah bermain secukupnya, tidak terlalu over. Kita tidak menggunakan teknik-teknik yang terlalu rumit, teknik-teknik yang terlalu mengekspos permainannya sehingga kita jauh dibilang tidak keren ya, intinya gitu. Kalau kita terlalu expose ya kita orang melihat kita keren mainnya. Nah, itu lain ya, beda kondisi. Kalau mau main keren lain, tapi ini kita main supaya mereka pendengar ini jauh lebih bisa berpikir jauh lebih positif ya, intinya cuci otak dalam tanda kutip positif. Oke, yang poin yang berikutnya adalah tempo. Nah, temponya itu rata-rata di antara 70 sampai 85. Teman-teman bisa pilih tergantung dari lagunya. Ya, kalau di sini Mas Kris menggunakan tempo sekitar 75-76 ya. Temponya teman-teman juga perhatikan. Ya, kalau temponya cepat itu nggak enak didengar tiba-tiba. Kalau untuk orang yang seperti ini ya, dia butuh relax, dia butuh kenyamanan. Dia butuh cozy yang asik. Jadi musiknya tuh harus dibawa dengan alunan yang bagus. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, kita lihat dari phrasing dulu. Nah, awal mula lagu. Nah, ada sedikit istirahat di sini. Intinya, kalau awal mula lagu kita gunakan permainan yang less movement atau movementnya sedikit. Jadi kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Ya, ini agak sepi nih, nunggu. Baru masuk frase berikutnya. Nah, momen nunggu itu kita sedikit aja kasih fillernya, sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Mas Kris kasih contoh. Nah, jadi fillernya tuh pendek aja, gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk awal mula lagu. Jadi kita berikan secukupnya aja. Kemudian kita lanjut.
kasih filler lagi. Nah, fillernya ini boleh sedikit panjang karena untuk masuk ke frase berikutnya. Nah, kemudian frase berikutnya kan pengulangan sama. Da, 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 da. Kalau frasenya ini sama, jadi lakukan di oktav yang lain supaya kita tidak mendengarkan hal yang sama sehingga kita tidak merasakan aduh kok monoton. Kita menghindari banget pemikiran orang yang aduh kok gini mainnya, aduh kok gitu mainnya ya. Kita menghindari banget kayak gitu. Jadi Mas Kris kasih contoh seperti ini. Nah, filternya kayaknya nggak begitu bagus ya. Ya, kita kasih lagi, ulang lagi. Oke, nah ini berhenti di sini. Kalau udah begini kita sedikit kasih filler aja. Oke, baru kita pindah range. Kita turunin aja. Nah, dengan perbedaan antara frase 1-2 dan frase 3-4 ya, frase 1 tuh da 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 da, frase 2 da 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 da, frase 3 da 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 da, itu frase 4. Baru masuk lagi di bait yang berikutnya frase 1, 2 dan 3, 4. Nah, perbedaan-perbedaan frase ini kita bisa selimuti dia dengan atau kita bisa tambahin bumbu dengan memberikan kelemahan atau bisa kita lemah lembutnya itu kita bisa tarik ulur tuh teman-teman. Misalnya nih ya, Mas Kris coba pakai mulut karena mungkin nggak kedengeran di situ. Pelan, agak keras, pelan lagi, pelan. Keras, pelan, keras, pelan. Ibaratnya orang lagi bernapas ya, tarik, buang, tarik, buang. Oke? Kemudian perbedaan antara frase 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4 berikutnya apa? 1, 2, 3, 4 ini yang pertama kita gunakan aja chord yang sedikit. Kita gunakan block atau brokennya sedikit aja. Contoh. Lainnya block. Tuh. Broken lagi sebagai filler. Sebagai filler brokennya ya. Arpeggio-nya sebagai filler. Kemudian masuk yang berikutnya. Nah, mulailah teman-teman gunakan pergerakan tangan kiri supaya terlihat movementnya lebih banyak dari bait yang sebelumnya. Oke, masuk refrennya teman-teman bisa samakan saat teman-teman bermain bait 2. Oke. Nah, agak keselimpet sedikit tuh. Mas Kris agak lupa melodinya. Ya, intinya tetap tarik ulur kayak napas gitu ya. Naik, turun, pelan, keras, pelan, keras. Nah, kayak gitu.
Kita coba refrennya lagi. Refrennya kan 2 kali. Lagu ini diciptakan itu menggunakan chord yang biasa-biasa saja. Jadi untuk memberikan nuansa yang religi seperti ini, nuansanya minor seperti ini, jangan kasih yang namanya chord yang terlalu banyak miring. Ya, kasih aja secukupnya aja supaya dia tidak merusak dia punya tatanan nuansa yang sudah dibangun si pencipta lagu ini. Kecuali teman-teman memang mau memang sengaja untuk merombak lagu ini, itu tidak masalah ya. Tapi kalau ini mau kita interpretasikan dengan orang yang supaya orang tersebut bisa merasakan jauh lebih nyaman, jauh lebih asik, nah kita akan kurangi itu ya. Kecuali teman-teman pilih lagu lain yang memang dia udah bisa digunakan banyak chord miringnya, itu boleh-boleh aja ya. Kalau lagu yang model-model kayak gini, alangkah baiknya kita bermainnya dengan bijak. Oke, kemudian intinya kita harus bikin endingnya itu yang jatuhnya itu pelan aja ya teman-teman. Jangan sampai yang pendengar kita itu mendengar kita permainan kita itu kaget ya. Jadi perubahan dinamika keras lembutnya itu diatur smooth gitu. Jangan tiba-tiba terus gitu. Misalnya nih ya. No, tidak seperti itu. So dia akan kaget. Ya, perhatikan tetap permainannya yang lost, yang halus. Ya, bukan Mas Kris ngelarang, bukan. Tapi ini rata-rata seperti ini ya. Mas Kris juga kalau menjadi seorang pendengar ya, yang pengen relax, duduk-duduk dengerin orang main piano, kalau denger kayak begituan tadi langsung pikirannya blocking. Kenapa dikasih bass sih di bagian itu? Jadi intinya mainnya nggak usah terlalu over gitu. Kemudian endingkan di nuansa yang halus, misalnya. Ya, sentuhannya ya seperti itu, tidak begini. Ya, bukan seperti itu. Kalau teman-teman mau main piano secara bebas kayak begitu boleh, tapi kalau kita dalam kondisi memberikan sugesti bagi orang lain supaya terdengar jauh lebih nyaman, jauh lebih rileks, ada ketentuan-ketentuan yang memang harus kita penuhi. Salah satunya adalah ini. Oke, gitu ya teman-teman. Kesimpulannya, satu, kalau teman-teman mau main kayak begini, perhatikan temponya. Yang kedua juga perhatikan dinamikanya, kayak orang napas ya, keras pelan. Kemudian bait 1 dan bait 2 gradasinya tuh antara movement per movementnya itu jangan terlalu kaget gitu ya, refrennya juga, dan diendingkan dengan halus. Intinya kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar lebih, kalau teman-teman ada dana lebih, silahkan ikut program belajar piano online di Musik Buddies ya teman-teman. Nomornya ada di kolom deskripsi ya. Kalau buat teman-teman yang mau request, silahkan juga tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.